vaginalis. Tapi kalau secara histologis itu dia ada vaginalis yang paling luar, lalu ada albuginea sama vasculosa yang langsung menempel pada testis. Nah ini yang paling luar Ratonica vaginalis, yaitu serosa peritoneum, bagian daripada serosa, lalu ada vaginalis yang tipis, di mana dia terus susun atas jaringan ikat fibroelastis, dan ada tunica vasculosa yang sudah mulai masuk ke bagian daripada parenkim testis, gitu. Jadi udah masuk ke jaringan ikat longgarnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tubulus seminiferus, lumen pertama daripada testis, di mana dia tubulus seminiferus ini merupakan salurannya berjalan berlekuk-lekuk, dilapisi oleh epitel germinativum atau seminiferum. Kenapa kok disebut ini? Dia itu sebenarnya jaringan epitel berlapis kubis yang dimodifikasi. Oleh sebab itu disebut juga epitel germinativum atau seminiferum yang duduk di atas membrana basalis. Terus di tubulus seminiferus ini terdapat 2 sel. Nanti kita akan mempelajari sel spermatogenik dan juga sel Sertoli sebagai nurse cell. Lalu di luar daripada tubulus seminiferus ini nanti dia dilapisi oleh peritubular myoid cell, di mana ini sebenarnya adalah otot polos yang membantu pengeluaran spermatozoa ke saluran-saluran selanjutnya setelah dari tubulus seminiferus. Gitu. Lalu di antara daripada tubulus seminiferus nanti uh, akan terisi oleh jaringan interstitial, di mana di jaringan interstitial ini nanti kita dapat menemukan pembuluh darah, terus ada pembuluh limfa gitu-gitu, dan ada sel Leydig. Di sel Leydig ini nanti dia fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon testosteron gitu. Nah ini aja lebih jelasnya. Jadi yang pertama dari lumen tubulus seminiferus, setelah lamina membrana basalis, ini yang peritubular myoid cells atau polosnya. Lalu di bawahnya itu yang menempel atau dekat dengan membrana basalis itu adalah sel spermatogonium. Dia ciri khasnya letaknya dekat dengan lamina basalis, dengan intinya itu bulat dan kromatinnya itu kurang terlihat jelas. Jadi cenderung kayak gelap aja. Nah, lanjut daripada itu nanti kalian akan menemui sel yang paling besar. Sel yang paling besar ini yang kita sebut dengan sel spermatosit primer. Cirinya dia itu intinya paling besar dan kromatinnya itu jelas, kayak butiran-butiran granul gitu. Nah, di antara daripada spermatogonium dan sel spermatosit primer nanti kita akan menemui sel penyokong yang biasanya kecenderungannya dia itu pucat, bentuknya teronjang atau tidak beraturan, yang kita sebut dengan sel Sertoli. Gitu. Fungsinya adalah untuk menutrisi sel-sel spermatogenik. Lanjut, setelah kita ketahui ada spermatogonium, sel Sertoli, dan spermatosit primer, nanti akan ada spermatid. Spermatid. Jadi lanjutannya sebenarnya dari spermatosit primer itu adalah spermatosit sekunder. Akan tetapi karena proses pembelahannya itu amat sangat cepat dan tidak dapat diidentifikasi melalui sediaan, maka kita skip. Jadi hanya spermatosit primer aja, langsung lanjut ke spermatid. Nah, di spermatid ini dia cenderung intinya itu bulat dan gelap. Bulat ya, dia itu masih bulat, spermatid ini. Lalu, cirinya yang kedua adalah letaknya itu dekat dengan spermatozoa. Jadi dia tuh nggak langsung bermuara gitu, dia tuh masih kelihatan bulat. Beda halnya nanti dengan spermatozoa. Kalau spermatozoa dia itu udah
benar-benar di tepi gini menempel atau menggantung flagel-flagelnya dan si intinya itu cenderung lonjong gitu. Nah, kayak gini. Yang kuning ini adalah spermatid, dia itu masih bulat bentukannya, masih bulat ah, dan gelap. Lalu lanjut, setelah itu yang benar-benar bergerombol dan intinya agak lonjong, ini yang kita sebutnya spermatozoa. Dan ekornya itu menggantung di lumen tubulus seminiferus. Dan pengeluarannya nanti akan dibantu oleh peritubular myoid cell yang berada pada membrana basalis dari tubulus seminiferus. Nah, setelah dari tubulus seminiferus nanti akan berlanjut ke saluran berikutnya yaitu adalah tubulus rectus. Tubulus rectus dia epitelnya itu selapis kubis atau silindris, di mana ini merupakan lanjutan daripada lumen tubulus seminiferus dan fungsinya hanya untuk menyalurkan spermatozoa gitu aja menuju ke rete testis. Dan ciri yang kedua setelah dari epitelnya, kalau dalam satu lapang pandang di sekitarnya, kalau masih kalian bisa identifikasi adanya tubulus seminiferus, maka itu adalah tubulus rectus gitu. Itu buat ciri-ciri biar gampangnya lah. Dan biasanya lumen tubulus rectus itu bisa jadi dia satu sendiri gini aja, satu lumen. Bisa jadi dia itu kelanjutan dari tubulus seminiferus. Jadi kayak nyambung setelah tubulus seminiferus nanti akan mengalami perubahan epitel. Itu bisa kayak gitu juga. Tapi yang jelas di sekitarnya masih banyak tubulus seminiferus. Lalu selanjutnya adalah retitestis, di mana di retitestis ini hmm, letaknya dia ada di mediastinum, otomatis sudah mulai menjauh dari tubulus seminiferus dan hanya kelihatan lumen-lumen sendiri gini aja. Gitu. Epitelnya dia selapis kubis sampai silindris. Ini revisi ya. Ini harusnya selapis kubis, selapis pipi atau selapis kubis. Bukan selapis silindris. Testis itu seperti ini, bentukannya tuh kayak lumen anyaman gitu. Terus di interstitialnya dia dipenuhi oleh jaringan ikat gitu. Itu untuk retitestis, fungsinya sama, hanya untuk menyalurkan eh, spermatozoa. Lalu selanjutnya adalah ductus efferent. Di ductus efferent ini merupakan lanjutan dari retitestis, di mana cirinya dia itu epitelnya adalah selapis silindris. Akan tetapi tinggi selnya itu nggak sama. Jadi sitoplasmanya itu ada yang banyak yang dikit. Jadi kelihatan kayak berkelok. Tapi sebenarnya bukan epitelnya melipat, tapi tinggi selnya nggak sama. Gitu. Terus, oh iya, di ductus efferent juga eh, epitelnya punya silia yang motil. Gunanya adalah untuk kayak mendorong spermatozoa pelan-pelan menuju ke epididymis. Gitu. Selanjutnya adalah epididymis. Di epididymis ini lanjutan daripada ductus efferent. Epitelnya itu epitel berderet silindris dengan stereosilia. Jadi lumennya ini nanti akan kelihatan tampak keruh gitu karena ada stereosilianya.
Dan di epididymis ini spermatozoa itu mengalami pematangan. Jadi kalau dalam satu lapang pandang gini, biasanya epididymis ini paling beda karena di lumennya itu ada isinya. Kalau ditanya sel apa, sel spermatozoa. Gitu. Itu untuk epididymis. Lalu lanjut ke ductus deferens. Ductus deferens ini kelanjutan dari epididymis. Epitelnya itu berdarah silindris dengan sterosilia, tapi karena ini dalam apa ya perbesaran kecil, jadi itu nggak kelihatan epitelnya. Nah, mukosanya itu dia tuh melipat. Melipat dalam artian jadi epitel sama lamina proprianya itu ikut melipat. Ya, nah, gini ini secara skematis kelihatan melipat gitu. Ini untuk lumennya itu kayak gini. Tapi kemarin kan waktu kita bahas di apa namanya Hepar atau iya di Hepar kalau aku nggak salah ingat itu ada yang ureter. Nah itu juga kan dalam satu lapang pandang kelihatan lumennya gini. Nah itu epitelnya dia tuh peralihan. Kalau peralihan tuh biasanya tuh lebih jelas dan lumennya tuh bersih karena peralihan kan nggak ada sterosilia. Kalau ductus deferens itu kecenderungannya lumennya cenderung keruh karena memang ada sterosilianya. Dan dari lapisan muskularisnya juga beda. Kalau ductus deferens dia tuh kan ada 3 lapisan, ada yang longitudinal, sirkuler, lalu longitudinal. Kalau ureter kemarin itu longitudinal terus sirkuler, gitu aja. Ada 2, gitu. Terus untuk bentuk pertanyaannya, ini bisa jadi lumen, bisa jadi sediaan. Kenapa kok sediaan? Karena dia itu udah keluar daripada testis. Gitu. Jadi nggak masuk dalam sediaan testis lagi, tapi saluran sendiri. Terus biasanya kalau lumen ini soalnya pengalaman dari beberapa uprak sebelumnya itu dosen-dosen itu biasanya kecenderungannya tuh make pertanyaan lumen gitu. Tapi ini karena PJMK-nya tuh beda, jadi kita nggak tahu apakah tetap sama atau pakai sediaan gitu. Kalau pakai di buku penuntun praktikum itu sebenarnya sediaan. Oke, sebelum aku lanjut ke kelenjar genital dari teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk ini saluran reproduksi jantan? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin aku lanjut dulu aja ke kelenjar genital. Jadi kelenjar genital itu sebenarnya itu ada 3. Ada vesika seminalis, prostat, sama bulboreteralis. Tapi yang dipelajari secara praktikum itu hanya ada 2. Nah, ini vesika seminalis yang pertama. Vesika seminalis itu cirinya lapisan mukosanya itu melipat dan bercabang. Jadi kalau kemarin kalian ingat vesika velea atau kantong empedu itu juga mukosanya itu melipat atau bercabang kayak membentuk sarang lebah. Nah, ini juga sama. Tapi buat bedain mana vesicula seminalis dan vesika velea atau kantong empedu, karena vesika velea itu dia lumennya besar, jadi kalau dibuat eh, satu lapang pandang di mikroskop itu hanya seperempat bagiannya aja. Beda halnya kalau vesika seminalis ini lumennya tuh lebih dari 1. Kayak gini. Ada 2. Itu yang bedain. Terus epitelnya juga
Ini epitel berderet silindris. Terus nanti kalian di repro betina juga ada namanya ampula tuba fallopi. Ini juga bentukannya plak ketik plak kayak gini, tapi dalam satu lapang pandang itu hanya satu tok. Kalau vesika seminalis itu ada dua atau lebih dari satu gitu. Itu untuk vesikula seminalis, jadi mohon untuk diingat betul-betul dengan ampula tuba fallopi atau vesika velea. Lalu selanjutnya ini kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu sebenarnya paling gampang itu ada batu prostat atau corpora amylacea ini. Ini sebenarnya adalah kondisi patologis, tapi sebagai apa ya? Ciri khas yang paling mudah untuk dibedakan atau diidentifikasi adalah berdasarkan bentukan ini. Itu. Dia itu epitelnya melipat. Jadi beda halnya sama ductus efferent tadi yang tinggi selnya tidak sama. Nah ini tuh dia nggak melipat tapi hanya tinggi selnya yang tidak sama. Beda halnya dengan kelenjar prostat, dia itu epitelnya melipat. Nah ini kayak ini. Melipat, ini melipat, melipat gitu. Terus beda yang kedua, di interstitialnya ini dia juga ada otot polos. Kalau ductus efferent tuh nggak ada gitu. Terus apa lagi ya? Dari pertanyaannya juga ini sediaan karena ini terpisah. Kalau ductus efferent nggak ada pertanyaan sediaan karena dia dalam satu lumen dalam sediaan testis, lumen di dalam sediaan testis gitu. Ini letaknya mengelilingi uretra. Lalu selanjutnya ini adalah penis terakhir. Jadi di penis ini dia tuh diliputi oleh tunica buginea dan terdapat dua bagian, ada penis pars cavernosum, corpora cavernosum, sama corpora spongiosum atau corpus spongiosum atau corpus cavernosum gitu. Di pars cavernosum ini dia berisi otot polos yang gunanya adalah untuk ereksi. Terus di pars spongiosum ini juga sama kan, tapi ada lumen yaitu lumen ureter pars cavernosa. Gunanya adalah lanjutan daripada ureter tadi sebagai pengeluaran cairannya. Nah, ini uretra pars cavernosum, uretra pars cavernosa di penis corpus spongiosum. Di sekitar ada uretra pars cavernosa nanti juga ada kelenjar kecil ini, kelenjar litre namanya. Dia ini adalah penghasil mukus, yaitu cairan yang membantu aliran urin atau semen. Gitu. Itu untuk sediaan penis. Sudah, kita cuma sebentar, bahkan nggak sampai 30 menit. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait tutor pada malam hari ini untuk sistem reproduksi jantan? Halo? Kak, aku mau tanya cara bedain kelenjar litre, tapi kalau dia gambarnya itu di zoom out gitu, jadi kayak dari jauh itu gimana, Kak? Penjalitra gini, Iya, tapi kalau gambarnya dari jauh gitu. Kalau ini kan zoom in jadi kelihatan. Tapi kalau misalkan dia gambarnya dari jauh gitu gimana?
maksudmu dalam ini kan, yang kelihatan corpus cavernosum gini-gini kan? Iya, Kak. Lebih tepatnya nggak mungkin sih nanti. Karena kalau untuk kelenjar litre itu pasti di zoom in bagian corpus cavernosumnya aja. Jadi nanti juga akan dilihatin uretra cavernosanya gitu. Terus karena dia juga kelenjar, pasti dia tuh kubis si epitelnya gitu. Kubis atau silindris. Dan itu pucat dan itu berdekatan gitu. Jadi jangan Oke, Kak. overthinking. Oke, mungkin teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kak izin bertanya buat yang tubulus rectus sama tubulus seminiferus itu selalu bisa dibedain dari epitelnya nggak ya Kak? Kalau misalnya bersebelahan itu apa epitelnya tuh selalu kelihatan beda gitu? Iya, pasti kelihatan beda kok karena si tubulus seminiferus kan dia itu epitelnya sebenarnya tuh dimodifikasi. Jadi apa ya? Mengalami perkembangan gitu kan mulai dari lamina basalisnya sampai ke arah lumennya. Kalau tubulus rectus itu kayak lumen pada umumnya aja, jadi dia tuh hanya selapis kubis dan eh, lanjutan dari tubulus seminiferus gitu. Kalau tubulus seminiferus kan dia berlapis kubis, tubulus rectus itu hanya selapis kubis aja. Bisa kok, aman nanti. Terus kalau tubulus rectus tuh kayak tengahnya selalu kosong gitu atau enggak Kak? Iya, normalnya itu tuh kosong karena kan cuma menyalurkan spermatozoa aja. Tapi kalau misalkan ada spermatozoanya yang apa namanya sisa berarti itu ya kebetulan aja. Tapi normalnya itu dia kosong. Oke Kak, terima kasih. Oke. Yang lain, apakah ada pertanyaan terkait dengan sistem reproduksi jantan? Aman ya. Aku mau nanya dong, besok minggu depan itu kalian kuis ya, Histo? Atau nggak tahu? Iya, Kak, minggu depan kuis. Oh, oke. Nggak ada pertanyaan ya, berarti. Oke, jadi kalau misalkan nggak ada pertanyaan, aku cukupkan aja buat tutorial pada malam hari ini yang singkat ini. Aku tutup dulu. Aku mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum.